Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi wa aunuka marjui wa liqa'uka mafuzi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Surat Al-Hijr ayat 99. Para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah, Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah kepadanya. Berarti kalau sudah diperintah seperti ini, banyak sekali di antara manusia yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatan kita setiap hari menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, namun di sisi Allah belum tentu nilainya adalah penyembahan ataupun pengabdian kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita menyembah kepada Allah, berarti kita menggantungkan seluruhnya kepada Allah. Kita bersandar seluruhnya kepada Allah. Apapun problematika, masalah kita, semuanya kita serahkan penuh bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyembah ini tidak hanya secara jasmani saja, tetapi menyembah dengan rohani, berarti jasmani dan rohani. Para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, apakah manusia yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya ini bisa sampai ke hadirat Allah? Ternyata tidak. Kenapa? Seseorang mustahil akan sampai kepada Allah jika tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menuntun. Nah, siapakah yang menuntun? Yaitu seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya seseorang yang diutus ini juga punya wakil-wakilnya, punya tangan kanannya yang telah mendapatkan pancaran nur kebenaran hakiki untuk membimbing umat manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti seseorang yang menyembah kepada Allah tanpa sebuah bimbingan, maka ibadahnya tidak akan sampai kepada Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sadar mereka menjalankan amal peribadahan, tetapi ternyata yang disembah di dalam hati adalah segala sesuatu selain Allah. Bisa yang disembah itu adalah dirinya sendiri karena membanggakan kepandaiannya, membanggakan kepintarannya, merasa diri lebih baik atau lebih mulia dari orang lain, bangga dengan dirinya sendiri. Maka orang-orang seperti ini tanpa menyadari telah menuhankan atau menyembah dirinya sendiri.
bisa juga dengan kekayaannya, bangga dengan kekayaannya, harta bendanya, sehingga tanpa sadar dirinya menyembah hartanya. Kenapa dikatakan bisa menyembah hartanya? Karena dia tiap hari, hatinya tiap hari hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Namun hati lalai mengingat Allah, hati lupa bahwa segalanya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang menuhankan ilmunya, belajar dari kecil, sekolah ataupun pondok pesantren berpuluh-puluh tahun hingga hafal ribuan hadis, hafal ribuan ayat, hafal ayat-ayat suci Al-Quran bahkan 30 juz. Akhirnya dia menjadi orang yang sombong di dalam hati dengan keilmuannya. Dia bangga dengan kitab-kitabnya yang menumpuk di lemari tanpa sadar segala sesuatu dia berkiblat kepada kitabnya, sehingga Allah di dalam hatinya tergeser. Nah, orang-orang seperti ini tanpa menyadarinya, dia telah menuhankan ilmunya, menuhankan kitab-kitabnya, sehingga yang disembah adalah kitab dan ilmunya. Itulah berhala yang ada di dalam diri. Jadi mustahil seseorang dapat menuju kepada Allah, wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bimbingan seseorang yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kalau urusan berbicara, mungkin kebanyakan manusia pandai ngomong, pandai memberikan nasihat, sampai keilmuannya setinggi langit. Dia bisa menceritakan keilmuan yang dari yang paling dasar sampai yang tinggi, bisa menerangkan. Tetapi pertanyaannya, apakah hatinya mereka itu sudah menyaksikan, sudah terhubung dengan Allah? Karena apa yang dibicarakan semuanya itu adalah hanya sekedar ilmu pengetahuan yang diuraikan. Mereka taunya hanya membaca kitab, namun di dalam hati belum menyaksikan, belum memperoleh keyakinan yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keyakinan yang hakiki ini hanya diperoleh apabila seseorang menyembah kepada Allah dengan benar. Kita menyembah Allah kalau tidak benar, tidak mungkin kita akan mendapatkan keyakinan. Baik itu ilmu yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Buktinya apa? Mereka yang sudah menerangkan masalah keilmuan sampai dalam sekalipun, di dalam hatinya masih ada keraguan. Mereka masih belum yakin, nanti saya menjadi orang yang selamat apa ya orang yang celaka, karena masih belum menemukan kebenaran yang hakiki di dalam hatinya. Tetapi seseorang yang sudah mendapatkan pancaran cahaya kebenaran hakiki di dalam hatinya, maka tidak akan ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran yang dijalaninya. Nah, kalau kita sudah menemukan ini, para jamaah, maka beribadah rasanya pun akan nikmat. Bahkan kalau sudah mencapai tingkatan yang dalam, akan bisa sampai kepada puncak kenikmatan keimanan di dalam hati. Inilah yang dulu pernah disampaikan oleh Ustaz Rizwan. Kalau sudah mencapai kenikmatan atau puncak kenikmatan keimanan, berarti secara ilmu kebenaran hakiki kita telah berada di puncak bukit Tursina.
para jamaah semua yang dirahmati Allah, ayo kita bersama-sama mohon kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah dapat menemukan cahaya kebenaran hakiki di akhir zaman ini. Caranya seperti apa? Kosongkan hati, bersihkan hati, jangan merasa kita mempunyai walaupun itu ilmu sekalipun. Ayo kita kosongkan, kita sucikan hati kita, kita mohon petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan oleh Allah kepada seseorang yang dikehendaki di zaman ini yang dapat menuntun ruh kita agar tidak tersesat dan ruh kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita niscaya akan menjadi orang-orang yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan para jamaah semuanya yang ada di sini, khususnya umumnya yang di luar sana yang lagi nonton di YouTube, ayo mulai sekarang kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati kita. Kalau bisa tonton terus channel ini, karena di sini akan berisikan pencerahan ilmu kebenaran hakiki. Mudah-mudahan kita semuanya yang mau mengaji di channel ini mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang beriman di akhir zaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.